Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang Allah rizkikan kepada kita semuanya, yang kita tidak mungkin menyebutkan satu persatu ya, karena kalau seandainya kita mau jujur dan merenung bahwa sebenarnya lebih banyak hal yang seharusnya kita syukuri daripada apa yang kita keluhkan ya. Dari mulai nikmat iman, nikmat Islam, diberikan keluangan waktu untuk bisa menambah ilmu, kemudian diberikan lingkungan dan dipertemukan dengan orang-orang yang baik, diberikan lingkungan yang baik, diberikan tempat di mana kita bisa ikhtiar, kemudian lahir batin kita bisa terjaga dalam sebuah lingkungan yang baik. Itu semuanya sebenarnya itu adalah rizki yang luar biasa ya. Rizki yang luar biasa yang insya Allah kalau itu kita lebih memandang ke arah apa yang baik untuk kita, insya Allah kita lupa dengan segala keluhan-keluhan kita. Kita lupa dengan segala masalah kita. Karena lebih memandang kebaikan, lebih banyak kebaikan yang kita terima sebenarnya kalau kita mau jujur ya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, para tabiin, dan semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau baik di dunia maupun kelak di yaumul akhir. Insya Allah untuk pertemuan kali ini saya akan menyampaikan bab tentang tanda Allah ridho kepada kita. Mengapa sih kita harus tahu apa sih tanda-tanda kalau seandainya Allah itu ridho pada kita? Karena ya untuk kita ya seorang hamba Allah tidak ada kebahagiaan yang paling dicari oleh kita. Tidak ada harapan yang tertinggi ya selain dari ketika kita mendapatkan cinta dari Allah ya, pencipta kita. Kadang semua upaya dilakukan agar kita mendapatkan ridhonya ya. Karena kalau kita nggak cari ridho Allah, terus mencari apa? Karena ridho Allah itu adalah hal yang paling tinggi kedudukannya di dalam hati kita ya. Mendapatkan ridho dari Allah. Kalau itu tidak kita dapatkan, segala apapun yang kita upayakan, baik upaya lahir maupun batin, itu semua seolah tidak mempunyai nilai dan arti apa-apa dalam kehidupan kita, tidak akan mendapatkan ketenangan. Dan kenapa ridho Allah yang dicari? Karena ketika Allah ridho, kita akan dapat semuanya. Kita akan mendapatkan seluruh nikmat dunia dan akhirat. Makanya kita harus paham. Apakah kita mempunyai ciri-ciri ketika Allah mempunyai tanda-tanda bahwa Allah itu ridho pada kita. Nah, jadi ini penting untuk kita tahu ya, agar insya Allah semoga tujuan kita ke sana ya, bahwa ridho Allah itu adalah di atas segalanya yang kita cari. Yang pertama adalah ya seperti dalam Quran, tercantum dalam Quran surat Muhammad ayat 7 ya, bahwa tandanya Allah ridho kepada kita yang pertama, kebaikan selalu bertambah setiap waktu dalam diri kita ya. Jadi ada sebuah dorongan, ada sebuah hasrat di dalam diri kita untuk senantiasa menambah kebaikan. Misalnya contohnya, awalnya kita tidak pernah melakukan sholat nawafil ya, sholat sunnah ya. Tadinya sholat fardu saja. Ada dorongan yang besar untuk melakukan sholat duha misalnya gitu ya. Setelah
belajar mulai dari 2 rakaat, kemudian 4 rakaat, dan seterusnya gitu ya, sampai 8, 12 rakaat gitu ya. Itu dorongannya besar dalam diri kita untuk menambah kebaikan di setiap waktu. Dan cirinya juga menambah kebaikan itu dalam setiap bertemu dengan siapapun, dalam setiap menghadapi kondisi dan situasi apapun, lebih ada dorongan dalam diri kita untuk melihat dari sudut pandang kebaikan. Ya. Jadi yang terlihat dan tertangkap oleh pandangan kita itu adalah lebih kepada hikmah, lebih kepada pembelajaran, lebih kepada nilai-nilai yang lebih tinggi yang kita dapatkan. Nah, itu tanda Allah ridho kepada kita. Kalau kita lebih cenderung melihat yang buruk, gak ada manfaatnya dan sebagainya, nah itu kita harus introspeksi gitu ya. Apakah benar-benar ridho Allah yang kita cari atau mungkin yang lainnya. Kemudian yang kedua, dalam hadis riwayat Ahmad At-Tirmizi ya. Yang kedua tanda Allah ridho pada kita, ya, Allah membuka pintu tobat menjelang kita wafat. Ya. Artinya sebelum kita diwafatkan oleh Allah, jangan sampai kita lewatkan sujud terakhir kita tanpa kita membaca doa, ya Allah, ampunilah dosaku sebelum kematianku. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian doa yang ketiga adalah, ya Allahumma ya muqallibul qulub, tsabit qalbi ala din, ya. Ya Allah yang maha pembolak-balik hati, tetapkanlah hati kami di dalam agamamu. Jangan sampai lewatkan, itu dari sunnah dari Rasulullah ya, jangan sampai dilewatkan sujud terakhir kita tanpa kita berdoa 3 hal itu. Dan kenapa kita harus berdoa ya? Segala upaya yang kita lakukan agar kita mendapatkan ampunan dari Allah tidak akan berarti apa-apa tanpa kita melibatkan Allah di dalam upaya kita. Karena ketika kita melibatkan Allah di dalam doa kita, maka segala upaya yang kita lakukan itu tidak hanya berasa dunia, tapi juga mendapatkan nilai di akhirat dan mempunyai kedudukan ya. Allah perlihatkan semua yang kita lakukan itu kelak di akhirat, tidak hanya berasa dunia aja, tidak hanya untuk kesuksesan dunia saja. Kemudian yang ketiga, ya, tanda Allah ridho adalah disenangi oleh banyak orang. Lihat di sekeliling kita, apakah lebih banyak teman, sahabat daripada yang memusuhi kita, yang jahat sama kita, yang berbuat zalim sama kita, ya. Nah, kalau seandainya yang kita lihat adalah orang-orang di sekeliling kita itu adalah orang-orang yang baik, lebih banyak kebaikannya yang kita lihat ketika bertemu dengan siapapun, Allah hijab pandangan kita dari keburukan-keburukan, sehingga yang kita lihat adalah bertemu dengan siapapun itu adalah semuanya orang baik. Bukan sejatinya orang semuanya baik dan sempurna dengan kebaikannya, tidak begitu. Tetapi Allah hijab pandangan buruk kita kepada orang lain, sehingga yang terlihat hanya kebaikan-kebaikannya saja. Sehingga ketika melihat kebaikan, maka pancaran dari wajah kita, dari ekspresi kita, dari bagaimana cara kita bermuamalah dengan orang lain, dengan klien kita, dengan user dan sebagainya adalah pandangan yang manis, yang menyenangkan hati gitu ya, yang membuat merasa istimewa orang lain di hadapan kita. Nah, itu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Kemudian yang keempat, ya, tanda Allah ridho kepada kita dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 7 adalah senang berbuat kebaikan. Nah, ada kita mempunyai lebih respect kepada kebaikan, ya. Ketika ada sesuatu yang kemudaratan ya, atau keburukan, kita
diberikan karunia untuk dipalingkan gitu dari sesuatu yang buruk, melihat segala sesuatu yang buruk, kita tidak ingin memperhatikan gitu ya, tidak mempunyai respect ke situ. Kita lebih senang untuk melakukan kebaikan ya. Hatta atau walaupun orang itu sebenarnya berbuat jahat kepada kita, ya, kita mempunyai dorongan untuk tetap membalasnya dengan kebaikan, karena di dalam hati orang-orang yang diridhoi oleh Allah tidak mencari dia melakukan kebaikan itu bukan untuk mencari balasan kebaikan dari orang yang dia baiki, tapi dia melakukan kebaikan itu karena Allah menyayangi dan mencintai orang-orang yang baik. Jadi orang itu mau membalas kebaikan atau tidak akan membuat dia sedih, tidak akan membuat dia kecewa, tidak akan membuat dia marah, karena bukan itu yang dicari. Bukan mencari ridhonya manusia, bukan mencari balasan kebaikan dari manusia, tapi dia yakin segala kebaikan Allah akan lihat, Allah akan pandang, Allah akan nilai, semuanya tidak akan luput dari pandangan Allah. Jadi pandangan manusia itu sudah bukan sesuatu yang penting lagi buat dia gitu. Dia mau berbuat apa ya itu akhlaknya dia gitu loh. Tetap kita menjaga kebaikan. Nah, kemudian yang kelima ya, banyak mendapat ujian. Kenapa sih justru tandanya Allah ridho pada kita itu kita sering diuji ya? Karena Allah ingin segala yang pernah kita lakukan dari mulai dihisabkan, kita mulai usia sudah balik ya. Nah, dari mulai balik sampai sekarang ya, mungkin tanpa sadar atau tidak kita melakukan sesuatu yang buruk, yang madorot atau yang kemaksiatan ya, disadari atau tidak ya. Allah turunkan ujian itu adalah untuk membalas semuanya di dunia gitu ya, dihabiskan semuanya di dunia gitu balasannya, agar nanti di akhirat kita dipantaskan untuk hanya tinggal di surga saja gitu ya, dihabiskan di dunia semuanya agar habis ya, hisab kita selamat, kemudian kita pantas untuk tinggal di dalam surganya Allah. Kemudian kenapa ya Allah berikan banyak ujian kepada orang yang justru Allah ridho kepadanya ya, karena dengan ujian itulah adalah jalan untuk senantiasa menambah ketakwaan setiap waktu, yaitu dengan ujian demi ujian itu. Dan kemudian juga pada saat ujian datang, saat itulah kesempatan Allah menggugurkan dosa-dosa orang-orang yang Allah ridho kepadanya. Ya. Kemudian yang keenam, ya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208, tanda Allah ridho kepada kita itu adalah mudah untuk menerima nasihat. Ya. Jadi kalau kita diberi kesempatan oleh Allah ada di dalam majelis ilmu, di dalam majelis walaupun secara virtual sekalipun ya, siapapun yang menyampaikannya, Allah tidak memandang siapa yang berbicara, tapi Allah memandang apa yang disampaikannya, sehingga hatinya dilembutkan, sehingga apapun yang diterimanya itu dia apapun nasihat yang dia dengar, dia mudah untuk difahami dan diterima. Ya, tidak hanya mudah untuk difahami dan diterima saja, tetapi mudah, ada dorongan yang besar untuk dimudahkan untuk mengaplikasikannya segala bentuk kebaikan apapun. Itu tandanya Allah ridho kepada kita. Kemudian yang ketujuh ya, tidak mencari kepentingan dunia semata. Ini ada dalam Quran surat Al-Isra ayat 17-18 ya. Jadi pada saat kita mendapatkan ilmu apapun itu ya, baik ilmu itu sebenarnya ilmu dunia ya, bagaimana manajemen, bagaimana pemasaran, bagaimana membuat planning dan sebagainya ya, itu semuanya pada akhirnya membawa dia mengerucut dan bermuara kepada dia menjadi semakin dekat kepada Allah ya. Apapun ilmu yang dia terima itu membawa dia kepada semakin dekat kepada Allah ya. Walaupun ilmunya sebenarnya berbau dunia untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, misalnya kayak gitu ya, untuk meraih target yang sudah ditetapkan ya, tetapi
target itu pada akhirnya akan dimudahkan oleh Allah, karena Allah tahu yang kita tuju adalah bukan hanya untuk dunia semata. Kita tetap melakukan segala misalnya aktivitas kegiatan sosial, kemudian segala sesuatu yang mendatangkan nilai di akhirat pun Allah tahu dia itu adalah juga sebagai hal yang dipentingkan juga oleh dia, bukan cuma dunia semata. Maka pada akhirnya Allah mudahkan untuk mendapatkannya, karena kita sudah menyiapkan wadah yang sebesar-besarnya untuk kita mendapatkan keuntungan atau mendapatkan target yang sebesar-besarnya yang sudah kita tetapkan itu, ya Allah kabulkan itu gitu, karena kita memantaskan diri untuk mendapatkan itu, karena bukan untuk kita sendiri, ya ini untuk kesejahteraan bersama gitu ya, seperti itu. Dan pada akhirnya ya orang tandanya Allah ridho itu ya dikaruniakan kepada kita sifat sabar, ya dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Kita mendapatkan ujian, mungkin yang punya suami dari istri, mungkin dari orang tua, mungkin dari saudara, mungkin dari rekan kerja, ya, atau mungkin dari tantangan kerja, semuanya dihadapi dengan kesabaran. Allah karuniakan ya sifat sabar, sehingga sabar itu sebenarnya yang memudahkan dia untuk mendapatkan solusi, karena diawali dari apapun yang dia terima, ya diterima dengan lapang dada, dengan tenang, dengan sabar, sehingga pada saat itu secara psikis juga sangat relevan ya, karena orang yang tenang itu pikirannya biasanya jernih. Nah, kalau orang yang pikirannya jernih sehingga mudah untuk terlihat jalan kemudahan atau solusi yang bagaimana jalan keluarnya dari permasalahan kita. Nah, memang ya itu ya tanda-tanda ketika Allah ridho kepada kita tuh seperti itu ya, Masya Allah ya, mudah-mudahan kita dimudahkan ya oleh Allah mendapatkan itu. Dan bagaimana sih kalau seandainya Allah tidak ridho, itu apa sih gitu ya yang terjadi pada diri kita. Nah, yang jadi dalam diri kita tuh kita bersibuk-sibuk gitu loh dengan hal yang sia-sia ya, nggak penting gitu loh. Disibukkan kita itu dengan hal-hal yang nggak penting gitu. Yang nggak penting itu apa sih? Nah, yang nggak penting itu sesuatu yang tidak mendapatkan manfaat untuk diri kita sendiri, untuk masyarakat, untuk agama gitu ya. Nggak ada manfaatnya sama kita, dan disibukkan oleh semuanya itu. Misalnya kita sibuk dengan melihat berita-berita gosip para artis misalnya kayak gitu, sehingga habis waktu kita untuk memikirkan segala hal yang Allah ridho gitu ya. Nah, kita seperti itu gitu. Kita akan disibukkan dengan hal-hal yang sia-sia. Nah, kalau seandainya kita mulai gitu ya ada disibukkan dengan hal seperti itu, yaitu tandanya kita harus segera cepat-cepat untuk kembali kepada Allah ya. Karena itu sebenarnya kode ya dari Allah. Ketika kita sibuk gitu dengan hal-hal yang nggak penting, yang nggak manfaat, yaitu kode dari Allah ya, sudah saatnya kita harus kembali ya. Memang untuk orang yang Allah ridho itu, raga ini boleh berupaya gitu ya, namun hati dan jiwa ini tetap bertumpu gitu pada Allah yang Maha Kuasa. Jadi raganya ini berupaya ya sesuai dengan apa tugas kita, misalnya di di kantor, di perusahaan ini, raganya saja gitu yang berupaya. Tetapi tetap hati dan jiwanya itu tertumpu kepada Allah yang Maha Kuasa. Sehingga yaitu tadi apa yang dilakukannya, ya, apa yang dikerjakannya tidak hanya berbau dunia semata gitu, tapi mempunyai nilai di akhirat, mempunyai nilai kelak di yaumul akhir. Bahwa segala dimulai dengan doa, minta restu kepada Allah, kemudian setelah ikhtiar maksimal gitu ya, upaya yang kita lakukan, kemudian dia berpasrah diri, tidak pernah terobsesi hasil, karena hasil itu adalah wilayah, kita tahu itu adalah wilayahnya Allah. Kita tidak akan rebut wilayahnya Allah, karena kita akan rebut sementara kita tidak punya kemampuan untuk itu. Akhirnya kita stres itu kita didatangkan oleh diri kita sendiri. Nah, kadang-kadang kita seperti itu tanpa disadari ya. Semoga apa yang disampaikan hari ini menjadi
bahan ya untuk kita melangkah ke depan. Oh, ternyata ini yang belum aku rasakan. Mungkin Allah belum ridho sepenuhnya sama aku dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah digolongkan menjadi hamba-hamba yang Allah ridho. Ya. Mungkin seperti itu untuk hari ini ya. Semoga ilmu ini tertancap ya di dalam pikiran dan hati kita. Menjadi pengingat ya, senantiasa menjadi pengingat ya. Saat kita melangkah, kita kan ada pada saat kita suka tanya gitu, kira-kira ini Allah ridho nggak sih ya gitu loh. Allah ridho nggak sih kan yang kita lakukan gitu. Nah itu untuk sekarang kita sudah tahu gitu, tanda Allah ridho seperti itu. Gitu. Kalau dorongan kita misalnya ketika ada, pasti kan semua pilihan ya, ketika kita mau berbuat baik ya di hadapan kita mau memilih yang baik apa enggak, itu selalu berperang ya di dalam pikiran kita, apa yang mau kita pilih. Ketika kita dimudahkan hati kita untuk memilih hal yang baik, ya kita nggak usah ragu ya. Pada saat itu, insya Allah Allah itu sedang ridho kepada kita. Kalau kita lebih cenderung kepada yang buruk, nah kita segera untuk introspeksi, segera bermuhasabah, segera kembali berlari kepada Allah agar ridho Allah datang, karena ajal itu menjemput bisa kapan saja ya. Semoga pada saat ajal kita datang adalah pada saat sedang baik-baik, sebaik-baiknya Allah ridho kepada kita pada saat itu. Mungkin seperti itu teman-teman ya, tetap semangat ya. Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang diberkahi oleh Allah. Allah kita hari ini, dan insya Allah ini adalah langkah awal jalan kita menjadi langkah-langkah, karena kita semua kan semakin dekat kepada waktu kita ya, waktu ajal kita yang kita tidak pernah tahu ya. Dan semoga ini adalah langkah awal di sisa usia kita untuk lebih mendapatkan ridho dari Allah. Taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.